Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Mujiadelia dengan NIM 2241104020076. Saya dari kelas 4 PAIP. Dibuatnya video ini untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Teknologi Pendidikan. Yaitu pertama saya akan mereview film yang berjudul Drone Clark Story 2006, di mana pada film tersebut menceritakan tentang seorang guru muda yang pindah dari pedesaan menuju ke New York City, di mana dia di situ untuk mengajar di suatu sekolah yang dimana sekolah tersebut sekolah yang sulit dan keras. Kemudian dia memiliki semangat dan teguh pendirian yang dimana dia akan memperkenalkan pendekatan pembelajaran kepada siswa yang ada di kelas tersebut dengan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para siswanya. Guru tersebut menemukan metode yang cocok untuk di kelas tersebut, di mana beliau juga mengalami beberapa perlawanan dari beberapa siswanya di kelas tersebut, dan ketika beliau membuat aturan, siswa selalu menentangnya atau tidak menerima aturan yang beliau buat. Tetapi dengan rasa optimis yang tinggi, beliau bisa menciptakan kondisi kelas yang memiliki kekeluargaan yang tinggi, yang aslinya kelas itu sulit diatur kemudian menjadi mudah diatur, yang dimana beliau juga mengalami perlawanan terhadap rasnya di Harlem. Kemudian beliau ingin mencoba menjangkau siswanya untuk termotivasi dan terinspirasi kembali untuk bersekolah dengan baik. Kemudian beliau berkomitmen untuk membantu setiap siswa. Beliau juga menekankan bahwasanya setiap siswa itu memiliki harapan yang ingin dicapainya kelak di masa depan, dan beliau akan terus memotivasi dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki siswa. Selain itu, beliau juga memanfaatkan pendekatan baru, metode pengajaran, yaitu metode pengajaran inovatif seperti pelajaran tata bahasa dengan susu coklat dan rap tentang presiden. Beliau mempertahankan lingkungan belajar yang efektif, yang inovatif. Dengan cara apa? Dengan cara beliau menunjukkan kesabaran dan keyakinan bahwasanya setiap siswa itu pasti akan mencapai suatu pendidikan yang baik dan akan mencapai hasil pembelajaran yang memuaskan. Selain itu, beliau juga mendorong murid-muridnya untuk mengembangkan atau meningkatkan potensi yang dimiliki setiap murid, karena setiap siswanya itu memiliki kemampuan masing-masing dan berbeda-beda. Terus beliau juga mendorong siswanya untuk mencapai level yang mereka saat ini, di atas level yang mereka saat ini dengan lulus tes yang standar. Kemudian beliau juga menekankan bahwasanya masalah yang dihadapi oleh siswa itu bukan terletak pada siswa, tetapi dengan harapan yang ditetapkan untuk mereka. Maka dari itu, melalui perjuangan atau kerja keras yang beliau lakukan pada kelas tersebut, pada sekolah tersebut, beliau berhasil membangun hubungan yang kuat antara siswa dan bisa membantu mereka untuk mencapai atau mengembangkan potensi mereka, termasuk mereka yang termasuk juga menginspirasi mereka untuk memiliki mimpi yang besar dan memiliki harapan. Kemudian harapan tersebut harus diperjuangkan agar bisa dan untuk digunakan di masa depan. Kemudian
teori pembelajaran yang beliau gunakan, yaitu beliau menggunakan pendekatan pembelajaran yang dinamis, yang dimana pada pembelajaran tersebut melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan semangat dan dedikasinya yang tinggi, beliau menggunakan metode inovatif, yang dimana inovatif dan kreatif, yang dimana untuk mendekati siswa tersebut dan memperkenalkan pendekatan pembelajaran yang berbeda-beda agar siswa tidak mengalami rasa bosan ketika belajar. Seperti apa? Seperti pendekatan berbasis proyek, pendekatan berbasis masalah, dan pendekatan kooperatif. Kemudian pembelajaran inovatif yang beliau gunakan adalah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas atau kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Kemudian dengan cara memecahkan sebuah masalah dan melibatkan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dan pendekatan yang digunakan itu seperti metode, teknologi, dan strategi. Kemudian selanjutnya juga pembelajaran kooperatif, yang dimana beliau menggunakan pembelajaran kooperatif yang bertujuan untuk mendorong siswa agar siswa tersebut bisa belajar secara langsung, bisa bekerja sama antara satu dengan yang lainnya, atau saling berbagi ide. Hal ini agar mengembangkan keterampilan sosial atau kompetensi yang dimiliki siswa, seperti dalam bidang komunikasi atau kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, untuk memotivasi belajar siswa, memperkuat hubungan antara siswa dengan yang lainnya, atau memperkuat antara hubungan siswa dengan guru, dan meningkatkan pemahaman materi pelajaran agar siswa tersebut dapat menguasai materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru. Dan yang terakhir adalah pembelajaran konstruktivisme, yang dimana beliau menggunakan pembelajaran konstruktivisme. Hal ini digunakan dengan tujuan untuk menekankan bahwa siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ada interaksi antara guru dan siswa. Jadi siswa tidak hanya mendengarkan atau menyimak saja. Hal ini untuk membangun pengetahuan dan membangun pengalaman belajar siswa itu sendiri melalui pengalaman belajar yang refleksi, dan juga menciptakan interaksi dengan lingkungan belajar sehingga siswa tetap terlibat dalam proses pembelajaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.